kami akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Pertama-tama, apa itu gaya kepemimpinan? Setiap pemimpin memiliki corak dan gaya kepemimpinannya yang nampak sebagai seni kepemimpinannya dalam memimpin. Sebagai pemimpin harus mampu memberikan bimbingan dan tuntunan yang diperlukan serta senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam perkataan, perbuatan, menyimpulkan dan memelihara kewibawaan, dan juga mampu melahirkan pemimpin baru. Menurut William H. Newman dalam Mifta Toha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada bawahannya. Menurut Rifai, terdapat 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruksi, yang kedua, fungsi konsultasi, yang ketiga, fungsi partisipasi, yang keempat, fungsi delegasi, dan yang kelima adalah fungsi pengendalian. Halo teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang ditawarkan oleh pakar leadership mulai dari yang klasik sampai kepada yang modern, yaitu gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blanchard. Nah, teman-teman, teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur pengarahan, directive behavior, dan unsur bantuan, supporting behavior. Nah, dari 2 unsur tersebut, gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Oke, jadi kelompok yang pertama itu otokrasi, yang kedua pembinaan, yang ketiga demokrasi, dan yang keempat kendali bebas. Baik, yang berikut gaya kepemimpinan menurut Robbins and Judge tahun 2007. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik, di mana memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, visi dan artikulasi, yang kedua, rasio personal, yang ketiga, peka terhadap lingkungan, yang keempat, kepekaan terhadap pengikut, yang kelima, perilaku tidak konvensional. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan traksional, adalah sebuah imbalan untuk mendapatkan kepatuhan. Terdapat 4 karakteristik dari kepemimpinan traksional, yaitu yang pertama imbalan kontingen, yang kedua manajemen berdasarkan pengecualian aktif, yang ketiga manajemen berdasarkan pengecualian, yang keempat kendali bebas. Baik, yang ketiga gaya kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana pengikut merasa adanya kepercayaan, kekaguman, serta kesetiaan dan hormat. Terdapat 4 karakteristik dari gaya kepemimpinan ini. Yang pertama, pengaruh ideal, yang kedua, inspirasi, yang ketiga, stimulasi intelektual, yang keempat, pertimbangan individual. Yang keempat, gaya kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan menciptakan artikulasi visi yang realistis dan menarik, kredibel mengenai masa depan dan organisasi. Karakteristiknya itu yang pertama, visi yang realistis, yang kedua, visi yang kredibel, yang ketiga, visi yang mencakup mengenai masa depan organisasi. Baik, kita masuk pada perilaku kepemimpinan. Berdasarkan studi kepemimpinan Michigan, perilaku kepemimpinan dibedakan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, perilaku berorientasi tugas, yaitu pemimpin fokus pada pencapaian pekerjaan secara efektif, menekankan perencanaan, pengaturan pekerjaan, pengawasan, koordinasi kegiatan, serta penyediaan sarana dan bantuan teknis. Menunjukkan penekanan pada efisiensi dan produktivitas tanpa mengabaikan hubungan dengan bawahan. Yang kedua, perilaku berorientasi hubungan, yaitu pemimpin menekankan perhatian, dukungan, dan bantuan terhadap bawahan. Ditunjukkan melalui sikap ramah, membangun kepercayaan, memahami masalah bawahan, memberi pengakuan atas ide dan prestasi, serta membantu mengembangkan karir. Yang berikut saya akan menjelaskan strategi untuk mempengaruhi dan gaya kepemimpinan. Strategi mempengaruhi adalah rencana yang digunakan pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seringkali dengan fokus pada visi jangka panjang dan analisis kondisi sekitar. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dalam memengaruhi dan mengelola tim, yang dibentuk oleh kepribadian, nilai pengalaman, serta situasi yang dihadapi. Yang kedua, strategis pemimpin dalam mempengaruhi, yaitu dengan membangun pengaruh strategis dengan merencanakan hubungan dengan publik, pelanggan maupun karyawan, dan memahami jenis pengaruh yang ingin dimiliki dan membangun jaringan yang beragam. Yang terakhir, langkah-langkah strategis, yaitu ada 3, identifikasi apa yang diwakili, membangun hubungan, dan menjaga relasi.